Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, saya bisa bahasa Indonesia saja, bahasa Melayu tak bisa. Walau kelahiran di Pekanbaru kan Riau, tapi Pekanbaru itu lebih banyak dikuasai bahasa Padang atau Minang daripada Melayu di kotanya. Kalau di daerah kepulauannya lebih banyak Melayu. Ala kulli hal, saya akan bahas dalam waktu 30 menit tentang dunia dan riba. Sebetulnya riba itu bukan satu-satunya yang menyebabkan sebuah transaksi diharamkan syariat. Ada yang lain. Dia hanya sebahagian. Akan tetapi umumnya para ulama juga dan orang-orang mengatakan ini riba, padahal belum tentu riba. Sehingga dia menjadi taghlib atau menjadi dominan untuk sebuah transaksi tidak halal dinamakan transaksi riba. Padahal belum tentu mengandung unsur riba. Para ulama, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kemudian para ulama setelahnya, selalu mereka mengatakan, sampai ulama kekinian, selalu mereka mengatakan, bila sebuah transaksi tidak ada mudarat atau kezaliman atau darar kepada para pihak yang bertransaksi, dan juga tidak ada mengandung unsur gharar, ketidakjelasan dari para pihak yang bertransaksi, juga tidak mengandung unsur riba, maka transaksi itu selamat dari yang diharamkan. Riba dinyatakan sebagai yang dominan karena umumnya transaksi yang zalim haram karena kezaliman secara naluriah orang bisa memahaminya. Bahkan anak kecil kalau dizalimi dia nangis. Berarti dia faham ini transaksi boleh apa tidak? Boleh? Tidak boleh lah. Cobalah Anda transaksi dengan anak kecil, ya, Anda ambil HP-nya, lalu Anda kasih dia air mineral. Nangis tak dia? Tahu dia itu haram? Dia tak tahu haram, tapi kenapa dia menangis? Tak menerima instingnya atau fitrahnya, tidak menerima. Ya, maka transaksi yang diharamkan karena zalim, karena mengandung unsur kemudaratan, unsur kezaliman, ya, itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dalam dibahas oleh para ulama kita karena syubhatnya tidak banyak, remang-remangnya tidak banyak, dia terang. Dan contoh lain, pajak, bahasa Melayu pajak apa? Cukai.
Ada Anda yang rela diambil pajak. Gaji Anda dipotong 10%, 12%. Nangis? Tapi apa boleh buat? Kalau lihat struk gaji sekian ringgit, 12% sekian ribu pajak cukai. Itu hati Anda, fitrah Anda nerima apa tidak? Tidak. Tapi apa boleh buat? Ya, mau apa Anda? Ini menunjukkan dia tidak halal. Pajak dari masa Rasulullah SAW tidak ada manusia yang menyetujuinya. Itu pajak, para nabi tidak pernah menerapkan pajak. Nabi Daud dalam pemerintahannya, Nabi Sulaiman dalam pemerintahannya tidak ada pajak kepada Bani Israel. Yang pertama dalam sejarah pajak yang menerapkan pajak, Fir'aun. Dah, cukup kalau Fir'aun yang membuat aturan berarti halal apa haram. Terserah Anda lah. Kalau Anda pengikutnya tentu Anda mengatakan, ya bolehlah, karena ini pimpinan kita. Tidak, itu sesuatu yang tidak diredai oleh manusia. Sehingga pembahasannya pun orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang membegal, merampok, itu yang mendapatkan kezaliman. Tahu enggak itu suatu yang haram? Tahu. Jelas? Ya. Padahal dia haram, dan sesuatu yang haram dalam sesuai dengan fitrah biasanya syariat dan para ulama tidak membahas terlalu panjang. Karena fitrah manusia menolak. Ya. Adapun transaksi lain yang diharamkan dalam mendapatkan harta, yang fitrah manusia terkadang tidak menolaknya. Dia saling ridho. Saya ada proyek. Untuk pengadaan proyek ini butuh dana sekian ribu ringgit. Anggap 10.000 ringgit. Kamu ada uang berapa? Saya ada 5.000 ringgit. Ya udah. Bagaimana kalau uang ribu ringgit Anda ikut di saya? Nanti setiap bulan, ya sampai proyek ini selesai 6 bulan, setiap bulan saya beri 5.000 ringgit. Anda itu 500 ringgit per bulan, sampai 5.000 ringgit Anda saya kembalikan penuh. Kalau di atas kertas, ya insya Allah itu paling hanya 20% dari laba yang akan kita peroleh. Berarti saya dapat 80, kamu 20. Karena saya kan yang dapat proyek. Kamu setuju? Kata yang punya proyek ke yang punya dana. Yang punya dana setuju atau tidak? Setuju? Tidak tahu saya. Setuju atau tidak? Kalau tidak, tidak jadi dia. Umumnya setuju atau tidak? Kalau ada yang setuju, dia bilang apa salahnya? Saya dapat 20%, dia dapat 80%. Kan sama-sama dapat. Dan dia ini kan saling ridho. Saya tidak menzalimi dia, saya membantu dia. Karena kalau saya tidak serahkan dana 5.000 ringgit, usaha dia tidak bisa jalan. Ya, apa salahnya kalau saya putar uang 5.000 ringgit ini untuk bisnis pun, mungkin saya dapat juga sekitar segitu. Sekarang ada orang yang mau melakukannya, apa salahnya? Yang punya proyek tentu senang. Ya. Kalau dia tidak berhasil mengerjakan karena tidak ada modal, tidak ada dana, tentu dia akan buruk namanya. Selain buruk mungkin dapat sanksi dan seterusnya,
mungkin usahanya tidak akan berjalan lagi. Sama-sama senang, sama-sama ridho. Halal? Halal. 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 Ya, itu yang saya katakan tadi, tidak semua manusia bisa memahaminya. Fitrah Anda atau logika Anda ya halal, tidak ada masalah. Bukankah transaksi itu saling ridho? Ini mereka saling ridho. Tapi karena ini mengandung unsur riba, Allah tidak meridhoinya. Dari mana unsur ribanya? 5.000 yang diikutkan dalam proyek itu dari pihak kedua itu tidak akan mengalami kerugian. Tadi kan dia katakan, saya akan kembalikan penuh yang 5.000 ringgit. Yang 500 ringgit saya berikan per bulan. Terlalu besar itu? Anggaplah. Ya. Walhasil yang punya 5.000 ringgit senang. Karena semakin lama di tangan dia, semakin banyak uangnya. Yang terima 5.000 ringgit pun senang. Karena semakin lama biasa dia putar, semakin banyak dapat keuntungan bagi dia. Di atas kertas ya. Ya. Tetapi syariat tidak meridhoinya, karena di sini yang punya 5.000 ringgit tidak menanggung kerugian. Walau usahanya ternyata kolaps, ternyata pengadaan barangnya umpamanya batu air. Dahulu umpamanya mudah mendapatkan batu air. Sekarang airnya sudah kering, batunya sudah menghilang. Tinggal lagi pasir. Padahal pengadaan batu kali atau batu air namanya. Ya, kolaps itu yang punya dana 5.000 tetap dapat 500 setiap bulan dan tetap nanti uang 5.000-nya kembali. Di sini ada berkeadilan? Tidak. Tapi halal? Tidak berkeadilan halal. Hah? Tapi halal, tapi tidak berkeadilan. Baik. Karena itulah syariat mengharamkan riba itu dan memberikan sanksi yang sangat berat. Karena tidak semua orang mengerti bahwa itu merusak, bahwa itu memudaratkan. Masih ada orang berpikir itu halal, itu halal. Kan saling ridho, saling dapat uang. Iya, saling ridho, saling dapat uang, tapi tidak saling menanggung risiko kerugian. Yang ada dalam syariat, ya, yang 5.000 tadi bentuknya setoran untuk modal usaha. Kalau dapat keuntungan dibagi dari awal, disetujui porsinya. 50% untuk pemilik modal, 50% untuk pemilik pendapat yang pengelola, yang tempat kerja. Ya, berarti yang dapat, yang menyetorkan modal 5.000 tadi, dapatlah dia 25% dari laba bersih. Karena modalnya 50%, modal dapat kerja 50%, untuk modal 50%, 50%, dari 50% berarti 25%. Itu kalau untung. Kalau ada profit, ada laba. Kalau hasil dari proyek tadi yang tidak ada orang yang bisa memastikan untung, ternyata terjadi kerugian, maka uangnya yang 5.000 berkurang. Berapa pengurangannya? Sebesar porsi modal. Porsi modalnya berapa? 50%, bukan 25%. Ya,
Maka umpamanya nilai proyek yang nilainya tadi 10.000 ringgit, qadarullah di akhir penyelesaian cuman ada pembayaran 8.000 ringgit. Maka pihak kedua yang menyerahkan uangnya 5.000 ringgit, berapa lagi uangnya? 4.000 ringgit. Ada laba yang dia terima per bulan? Tidak ada. Sekarang rugi. Dalam Islam ini yang boleh. Dan ketika untung baru dia mendapatkan 50% dari laba. Yaitu 25% dari keseluruhan laba bersih. Umpamanya 10.000 tadi, modal pengerjaan proyek 10.000, dapat nilai proyek adalah 18.000 ringgit. Arti ada laba 8.000 ringgit. 8.000 bagi 2 dahulu, 50% untuk modal, 50% untuk pengelolaan, untuk tenaga. Yang 50% dibagi 2 lagi, berarti dapat 25% dari 8.000 berarti 2.000. Dapat dia 2.000, uang 5.000-nya dikembalikan 7.000. Ini yang halal dalam Islam. Sedikit bedanya. Ya. Sehingga Allah pun mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Ya. Karena tidak banyak manusia yang bisa menerima bahwa riba itu haram. Kalau korupsi haram di negara tak bertuhan pun, komunis, Cina umpamanya, itu sanksinya berat. Dia apa? Dihukum mati kan ya? Tembak atau dibom kepalanya. Pokok sangat mengerikan. Ya, berarti manusia pun tanpa syariat bisa. Dia tak ada Tuhan, tapi tahu dia, nalurinya tahu. Tapi riba haram di sana? Hah? Tidak. Riba tidak haram di sana. Ya. Walau dalam beberapa riset ekonomi itu sampai kepada titik mengharamkan riba, itu lain hal. Tapi secara tampak luar, orang tidak menganggap riba itu haram. Kalau di luar itu, ya, penipuan itu haram, tapi riba tidak. Ya, karena itulah Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman berat kepada para pelaku riba tadi. Allah mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari melakukan riba, maka umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya, maka para pelaku riba yang di hadapan manusia dianggap orang terhormat. Ya, para pengusaha sukses itu kebanyakan mereka melakukan transaksinya, permodalannya dengan riba. Kemudian lembaga-lembaga riba besar, bank-bank besar, itu dianggap orang-orang terhormat, menduduki jabatan-jabatan tinggi. Di tengah masyarakat pun seperti itu. Tetapi kata Allah, bila kalian tidak berhenti, kalian berarti umumkan perang melawan aku. Ya, perang melawan Allah pasti berkesudahan untuk kematian dan kehancuran. Makhluk kecil. Di antara ciptaan Allah, langit dan bumi ini, kalau dihimpit Anda oleh bumi, jangan bumi seluruhnya,
gunung, satu gunung Allah ambil, diimpitkan ke kampung Anda, rata, jadi kuburan semuanya. Nah, itu pernah terjadi di kampung Legitang di Jawa Tengah. Ya, satu kampung seperti dipotong, potong gunung, dilemparkan satu desa. Karena dosa yang mereka lakukan sudah terlalu berat. Jadi kuburan. Satu desa jadi kuburan. Kondisi Palu kita lihat dengan mata kepala, entah apa dosa yang mereka buat. Yang jelas pasti dosa besar yang mereka lawan Allah dengan dosa itu. Tak ada yang selamat. Ya. Karena dilawannya Allah Jalla fi'ula. Di antara makhluk Allah ada namanya wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Arsy Rabbmu dibawa oleh 8 malaikat. Nabi minta izin kepada Allah mensifati, menjelaskan seperti apa malaikat pengangkat, pemanggul arsy tersebut. Rasulullah mengatakan, Allah mengizinkannya, innama baina syahmata udhunaihi wa atiqaihi masiratu 700 am. Jarak antara ujung telinga bawah malaikat pemanggul arsy itu yang 8 orang dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Coba kita hitung berapa jaraknya itu. Satu hari perjalanan di masa Rasulullah sebanyak 2 barit. 2 barit. 1 barit itu jarak antara satu pos ke pos, di mana kecepatan kuda maksimal bisa dipacu sampai di situ dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Kalau dikilometerkan sekitar dia 4 barit 16 farsakh sama dengan 80 kilo. 20 kilo 1 barit, 4 barit berarti 80 kilo kurang lebih. Itu perjalanan maksimal 1 hari tercepat di masa Nabi. Berarti setahun kali 365 hari. Kalilah kilonya berapa itu? Dia 700.000 tahun. Berapa kuadriliun kilometer jarak telinga dengan ininya. Itu makhluk Allah. Lalu Anda manusia mau perang melawan Allah. Satu makhluknya saja sampai mati Anda melakukan perjalanan tidak sampai antara telinga sampai pundaknya. Umur kita dia 700.000 tahun. Anda gunakan kecepatan transportasi yang ada, itu tidak akan selesai. Ya, puluhan tahun jarak itu ditempuh. Lalu lawan Allah Jalla fi'ala. Tapi manusia diceritakan tentang hal yang gaib, mereka bilang, saya belum lihat Ustaz, biar aja lah. Tak ada merasa takut. COVID-19 dulu awal muncul juga tak ada orang merasa takut. Tapi dari lihatnya anaknya, tetangganya, teman-teman dekatnya dalam kondisi mencemaskan, barulah dia sadar, oh ada COVID itu ya. Ya. Maka karena itu Allah mengharamkan riba. Ini waktu sudah 5 menit lagi ada. Baik. Ya. Maka sesuatu yang tidak bisa
kita menolaknya. Semoga Allah tidak memberikan sanksi kepada kita. Dalam keseharian kita, kita akan terlibat dengan riba ini. Mungkin dalam bentuk payroll gaji, Anda harus membuka rekening di bank riba, ya, bank konvensional. Kalau Anda katakan saya nak mau buat riba, tak apa, kata dia, tapi gajimu tak bisa diambil. Gimana? Ya, ada yang tidak bisa kita tolak, seperti dalam hal itu. Kalau bisa kita tawar, kalau bisa kita tawar, katakan, bagaimana kalau rekening gaji saya ke bank syariah? Oh, tak apa, tapi kamu sendiri yang ngurus. Tak apa, saya urus sendiri. Ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi ketika jawabannya tidak bisa, ini namanya darurat. Darurat, kenapa? Hilang harta Anda. Anda bekerja, jasa Anda sudah Anda berikan, dengan demikian berhak Anda mendapatkan harta, lalu harta ini tidak jadi Anda dapatkan karena tidak ada rekening di bank yang ditunjuk oleh perusahaan tadi. Ya. Akan tetapi daruratnya hanya sekedar gaji tidak masuk. Kalau sudah masuk gaji, masih ada daruratnya untuk membiarkan uang Anda di bank riba? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Maka para ulama mengatakan, kalau payroll gaji Anda mesti harus ke bank konvensional atau ke bank ribawi, ya, maksimalkan usaha Anda, masuk hari ini, malam transferkan ke rekening Anda di bank syariah, atau tarik tunai semuanya untuk kebutuhan hari-harian Anda. Karena sudah tidak ada daruratnya lagi. Karena dengan Anda biarkan di bank riba itu, bank itu kenapa riba? Sepakat para ulama dunia, bank konvensional itu adalah riba. Ya, karena bentuk riba jahiliyah diantaranya memberikan uang seperti tadi dan mendapat pertambahan. Kalau Anda buka rekening di bank, maka pihak bank ada syarat dan ketentuan, term of condition. Di situ dinyatakan bahwa pemilik rekening akan mendapatkan bunga sekian peratus per tahun dari dana yang ada. Ini kesepakatan riba. Kalau Anda katakan, udah saya minta ke bank itu, sudah saya tidak mau dapat bunga itu, tidak mau dapat pertambahan. Kalau Anda tidak mau, apakah sudah selamat? Bank itu akan menggunakan uang Anda untuk dipinjamkan secara riba lagi ke pihak yang membutuhkan dana. Kalau tadi Anda memberikan dana, menyimpankan dana, dia akan berikan ke pihak yang membutuhkan dana. Untuk proyeknya kah, dan seterusnya. Dengan sistem memberikan pinjaman harus dikembalikan dengan ada pertambahan. Berarti uang Anda akan digunakannya untuk membesarkan usaha ribanya. Maka tidak ada jalan dalam hal ini. Begitulah bank itu bekerja. Dia dapatkan uang dari dana dari pihak ketiga dengan memberikan bunga, kemudian dia berikan kepada pihak ketiga yang lain lagi yang butuh dana untuk diambil bunga darinya. Bunga yang dia terima oleh bank dari pihak yang memakai uang bank tadi lebih besar. Sebahagian diberikan kepada pemilik uang, sebahagian lagi merupakan keuntungan bank untuk operasional dan labanya. Inilah seburuk-buruknya
usaha. Dari awal sampai akhirnya riba. Ya, ini kalau tidak memungkinkan Anda lepas dari jeratan riba. Kalau masih memungkinkan, wajib. Apa yang lagi tak memungkinkan? Kalau di Indonesia air PDAM, di sini apa namanya? Air selangor. Air selangor. Itu Anda membayar setiap bulan sesuai pemakaian, kan ya? Anda pakai dulu atau bayar dulu? Berarti berhutang. Iya, berhutang. Kecuali Anda bayar dulu. Kalau listrik bayar dulu atau pakai dulu? Tidak ada yang pernah bayar. Pakai token nggak ada. Pasca semuanya. Ini kalau Anda terlambat pembayaran dari tanggal 20 setiap bulannya, dikenakan pertambahan. Diputus air, diputus listrik. Tapi maknya balik bayar lagi, bayar rendah. Nanti kalau mau disambung lagi bayar denda. Denda atas apa? Kan udah diputus, kok ada denda lagi? Biaya penyambungan bukan denda. Ya. Kalau denda itu bukan biaya penyambungan. Biaya penyambungan dari awal sehingga membayar lagi seolah-olah pengajuan dari awal lagi, ya, itu tak ada masalah. Boleh. Tapi lebih baik dengan prabayar. Prabayar itu dia pihak pengelola air dan listrik tadi, malah dia diuntungkan. Orang belum menggunakan, dia sudah dapat uang di awal. Tidak ada dia rugi. Dan tidak perlu, kalau yang tadi kan bagus juga sih, tidak riba, tapi urusannya lebih susah. Pengurusan tidak perlu susah apa mudah. Cukup buy pon aja kemudian aktif lagi. Atau mengajukan lagi dari awal. Kalau diputus macam mana? Bayar saja pakai buy pon. Berarti tidak dimatiin ya? Bukan switchnya saja, datang dia di switchnya dimatiin. Kalau kita hidupin switchnya tak bisa. Dikunci. Berarti dikunci. Tak apa, baguslah itu. Lebih disiplin kan orang jadi daripada denda riba. Alhamdulillah. Kalau di Indonesia tak ada. Mungkin karena urusannya susah kalau setiap tidak bayar. Di situ rumah kecil-kecil cabut-cabut, biaya mengutus orang untuk cabutnya itu sama dengan biaya pemasangan baru. Ala kulli hal tak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia dikenakan denda pertambahan. Ya. Wallahu a'lam. Fadhal Ustaz Ahmad. Alhamdulillah, kami sampaikan ucapan terima kasih atas penyampaian beliau tadi. Semoga apa yang telah disampaikan beliau kepada kita dapat memberikan manfaat. Semoga sentiasa kita menjauhi daripada perbuatan riba yang mengerikan ini. Untuk seterusnya kami akan buka Q&A, soal jawab. Kepada sesiapa yang mempunyai soalan dipersilakan untuk bertanya langsung menggunakan mikrofon. Untuk yang bertanya melalui tulisan, sila dibagi ke depan ke hadapan ataupun bagi ke admin ya. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kaum Yahudi yang cuba menipu Tuhan, yang cuba menipu Tuhan, meninggalkan jaring pada hari Jumaat dan mengambil ikan pada hari Ahad. Menurut kajian Ustaz, apakah konsep perbankan Islam ini sama seperti yang diceritakan Tuhan?
bagi kaum Yahudi? Terima kasih. Saya tidak tahu persis yang di Malaysia, tapi di Indonesia saya tahu persis. Kalau yang di Indonesia lebih pintar Yahudi tadi. Indonesia hanya ganti nama saja. Namanya umpamanya babi diganti namanya sapi. Intinya masih babi. Ya. Kalau Yahudi bukan ganti nama dia. Memang ada perubahan bentuk tapi belum sempurna menjadi halal. Itu namanya pengelabuan. Kalau ini tidak ada, ganti nama saja. Ya. Dan cara orang pembuat riba di masa abad ke 16-17 Masehi, masa Renaissance, itu kan para pembuat teori yang menghalalkan riba banyak. Ya. Itu kenapa? Karena gereja-gereja sebelumnya mengharamkan riba yang namanya yuzri. Itu Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Umrani di dalam tesisnya yang berjudul Al-Manfa'atu fil qardi, tentang manfaat dalam akad qard, sangat berkaitan dengan riba. Dia menjelaskan bagaimana sejarah riba dihalalkan di dunia, di daratan Eropa. Karena mereka Kristen itu mengikuti agama Yahudi, perjanjian lama. Dan dalam perjanjian lama, riba diharamkan. Dalam Taurat itu riba diharamkan. Kita mengetahui pasti dari Al-Quran. Allah mengatakan, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Dan karena kezaliman orang-orang Yahudi, dan diantaranya, dan karena mereka mengambil riba padahal mereka telah diharamkan melakukan perbuatan riba. Jadi di dalam Taurat riba haram. Kita tahu informasinya dari Al-Quran. Tetapi perjanjian riba dalam Taurat tersebut dirubah oleh para tokoh-tokoh agama atau para pendeta, para rahibnya, orang pemuka agama Yahudi. Mereka rubah dengan menambahkan satu kata. Allah mengharamkan riba dengan menambahkan kepada sesama Yahudi. Apa arti implisitnya? Selain Yahudi? Boleh. Macam tu. Jadi kalau Yahudi A pinjam dana ke Yahudi B, pastikan tidak ada pertambahan. Tapi Yahudi A meminjamkan dana ke orang Arab, ke orang manapun, termasuk kita, orang Buddha Melayu, itu akan diambil pertambahan. Dan ini persis ada di bank-bank sentral di dunia. Karena Yahudi membuat sistemnya. Saya tahu salah seorang pejabat di bank sentral di Indonesia, dia bercerita bahwa dia punya pinjaman sebanyak pembelian rumah mewah di daerah pinggiran Jakarta dalam Sutra, pinjaman lebih dari 1,5 miliar rupiah sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi kata dia, alhamdulillah Ustaz, kami kalau pejabat
bank, pinjam ke bank kami tidak ada pertambahan. Ya. Saya katakan saya tidak aneh. Karena yang membuat sistemnya Yahudi. Sesama Yahudi itu tak boleh berbuat riba. Ya, sesama karyawan bank tidak boleh banknya mengambil riba dari karyawannya. Itu khusus di bank sentralnya ya. Karena itu Allah mengharamkan kepada mereka. Dan perjanjian lama tidak dihapus oleh perjanjian baru atau Injil. Maka hukum yang masih berlaku di perjanjian lama masih berlaku di perjanjian baru atau Injil tadi. Maka para pemuka agama Kristen atau Nasara, mereka tetap mengharamkan riba itu. Yang mereka namakan usury dalam bahasa Inggrisnya. Maka para pembuat teori-teori bunga riba, di buku saya berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer, itu saya nukil. Maka saya nukil juga dari bukunya Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri yang berjudul Al-Jami' fi Usulir Riba. Maka para pembuat teori ekonom yang berusaha, di antaranya Adam Smith, membuat teori-teori menghalalkan riba itu. Ya, pertambahan dari pinjaman tadi. Kenapa dia buat teori? Kenapa dia buat teori untuk membolehkan? Berarti hukum asalnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau dia suatu yang boleh di masyarakat mereka, apa ini buat teori? Tidak perlu bikin capek-capek, udah boleh. Anda perlu buat teori air halal? Tidak perlu kan ya, karena emang asalnya halal. Tapi ketika air khamar, perlu orang membuat hujah dan argumen yang kuat untuk menyatakan dia halal boleh diminum. Ya, karena dia berarti adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, maka mereka ganti para pembuat teori yang membolehkan riba tadi, di antaranya tadi saya katakan, itu mereka ganti kata usury dengan kata interest. Dalam bahasa Inggrisnya mereka ganti kata interest, sehingga para tokoh agama di Perancis dan di Eropa, mereka mengatakan ini dua hal yang berbeda. Interest itu asalnya adalah untuk terlambat pembayaran, dibayarkan berlebih denda. Kalau kata usury itu lebih luas. Dia mewakili makna riba dalam syariat Islam. Dirubahnya namanya jadi interest. Di Indonesia namanya pun bunga. Apakah dalam bahasa Inggris, kalau di Malaysia namanya apa? Faedah. Faedah itu bahasa Arab, antum ambil. Kalau bahasa Melayunya bunga. Kenapa bahasa Indonesia namanya bunga? Hah? Ini kan berusaha menghalalkan sesuatu dengan hanya sekedar merubah nama. Apakah babi kalau dirubah namanya menjadi sesuatu yang indah, enak dimakan? Terlalu bodoh pembuat. Terlalu rendah cara berfikirnya untuk menghalalkan sesuatu yang dimurkai Allah Jalla fi'ula. Ya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Silakan yang lain. Baik, soalan yang kedua ni, soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana tadi soalan dia? Apabila kendaraan kita ditabrak ini bahasa Indonesia ya? Ya. Maksudnya dilanggar ya? Dilanggar ataupun ditabrak, dan si penabrak mengganti kerugian, yaitu memperbaiki kendaraan kita dengan menggunakan asuransi ataupun insurans si penabrak. Adakah ini dibenarkan Ustaz? Adakah ini diperbolehkan? Ini yang bertanya yang ditabrak.
atau yang menabrak? Kalau ditabrak nanya, bagi dia tidak ada masalah, halal bagi dia. Ya, sama juga ada Anda menjual rumah atau kendaraan, si pembeli memakai pinjaman riba, apakah halal Anda jual kepada dia selagi Anda tidak tanda tanganin untuk permohonan kredit ribanya ke bank riba? Bagi Anda tidak ada masalah. Ya, secara syariat tidak ada masalah. Boleh Anda terima dalam mazhab jumhur para ulama. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Apa boleh buat antum mazhab Syafi'i? Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Minhajul Talibin bahwa bila akad qard wa yastahibuhu istiratur riba, bila akad qard yang digabungkan dengan persyaratan riba, maka akadnya batil. Ketika akadnya batil, uang tak boleh dipakai, wajib dikembalikan lagi. Maka ketika berpindah ke tangan Anda, uangnya tidak halal. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jumhur para ulama mengatakan tidak. Dia adalah dua akad. Satu akad pinjaman riba, satu akad pinjaman, dan akad pinjaman halal perpindahan uang kepada yang meminjam. Adapun persyaratan riba ini tambahan di luar akad pinjaman. Ya. Karena dia tambahan, yang batal adalah tambahannya, yang pokoknya boleh. Sehingga mayoritas para ulama mengatakan boleh Anda menerimanya selagi Anda tidak ikut menandatangani untuk dengan pihak bank ribanya untuk transaksi menjadi saksi atau membantu cairnya KPR tadi. Ya, dalam kasus mobil yang kendaraan Anda yang ditabrak tadi, dia kan si peserta insurans ini atau asuransi ini, dia memberikan uangnya itu kan ya premi, bayar uang kan ya. Ya. Kan Anda tidak tahu. Jangan-jangan uang yang dia bayar masih sama atau masih lebih besar daripada ganti rugi yang dia bayar ke Anda oleh pihak insurans tadi. Iya atau tidak? Umpamanya dia bayar untuk mendapatkan insurans tadi Rp1.000, umpama. Lalu terjadi kerusakan, tabrakan, dan dia asuransi membayarkan ke Anda Rp300. Ya, itu bagi dia halal, bagi yang membayar tadi uangnya memang. Uangnya 1.000 tadi, masih ada sisa 700. Nabrak 2 kali lagi masih bisa kan ya? Ya, seperti itu. Wallahul musta'an. Ni ada soalan yang ketiga. Ni soalan ni dia sama. Assalamualaikum Ustaz. Saya bekerja di klinik di salah satu universiti di sini. Kadang-kadang ada pasien, biasanya pasien yang sudah sembuh ni suka memberi hadiah setelah mendapat perawatan dari saya. Bagaimana status hadiah yang diberikan kepada saya ini? Mohon penjelasan. Ya, subhanallah. Ini bukan klinik saja, bukan tenaga medis saja, hampir semua tenaga pelayanan ke masyarakat. Ya, sebutlah mungkin cikgu, pensyarah, dan lain-lainnya. Atau orang-orang yang ada melayani masyarakat, mengurus izin permit tinggal, dan lain-lain. Maka kaedahnya
yang diambilkan dari hadis Nabi, hadayal ummali ghulul. Hadiah yang diberikan kepada para pekerja oleh pihak yang menerima jasanya itu adalah harta haram. Kalau dia tetangga saya, Ustaz, berarti dia ngasih hadiah sebelum ada kasus yang berhubungan dengan jasa dia tadi, dia nggak sering ngasih hadiah, enggak? Sering. Berarti bukan karena jasa yang dia berikan. Berarti memang karena tetangga. Sudah, enggak masalah, ambil saja. Tapi dengan pasien, dengan orang-orang yang pengguna jasa Anda untuk mengerjakan itu sudah dapat gaji atau belum? Sudah. Berarti tidak ada hak Anda dari hadiah-hadiah itu. Itu hadiah adalah milik yang mempekerjakan Anda. Jika Anda menerimanya, ini merupakan harta haram. Ibn Lutbiyah diriwayatkan dalam Sahihain bahwasanya Rasulullah mengangkatnya sebagai jibayatuz zakah, untuk menarik zakat. Rasulullah utus dia ke suatu kaum, satu bani, untuk datang ke sana, kemudian menghitung unta, kurma, gandum milik pertanian orang-orang di kaum itu, dan dia ambil zakat dari mereka. Lalu kaum tersebut, Bani Sulaim kalau tidak salah, senang kedatangan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Lutbiyah ini. Selain zakat yang ditarik dari mereka, mereka berikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Lutbiyah. Mereka menghadiahkan kepadanya hadiah. Senang dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Lutbiyah pun dia tidak merasa berdosa. Sehadiah, apa salahnya hadiah? Maka kemudian dia bawa ke Madinah. Harta zakat yang dibayar oleh Bani Sulaim tadi diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza lakum. Ya Rasulullah, ini zakat yang ditugaskan aku tarik dari suku kabilah Sulaim. Wa hadza ma ahdauhu li. Ini ya Rasulullah, yang ini hadiah dari kaum itu untuk saya. Terus terang dia. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan mengatakan, ma balu qaumin. Rasulullah kalau hendak memarahi seseorang, dia tidak mau menyebut nama. Dia mengatakan, bagaimana akibat suatu kaum, suatu umat, ista'malnahu ala amalin faja'a ilayna hadha lakum wa hadha ma uhdiya ilayya afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi falyanzur hal yuhda ilayhi aw la. Bagaimana dampak akibat suatu kaum yang mereka kami tunjuk melakukan suatu tugas, dan untuk itu kami beri gaji. Amil zakat dapat gaji. Kami beri gaji. Kami berikan tugas untuk menarik zakat dari suatu kaum. Lalu datang kepada kami membawa dua harta, yang satu, ini adalah tugasku menarik harta zakat, yang ini hadiah dari kaum itu untukku. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kalau dia hidup dan tinggal di rumah bapak ibunya, tidak memakai jabatan sebagai utusanku untuk menarik zakat, apakah ada yang akan memberikan hadiah atau tidak? Itu kaedahnya. Saya pernah ditanya salah satu militer,
Sekarang pangkatnya sudah mayor jenderal di Angkatan Darat, masih aktif. Beliau dulu waktu kolonel, beliau bertanya, Ustadz, saya di markas besar tentara Angkatan Darat Republik Indonesia itu sebagai auditor. Sering saya diutus ke daerah-daerah untuk mengaudit keuangan pasukan-pasukan di daerah-daerah itu. Kebanyakan para pimpinan pasukan daerah-daerah itu adalah kawan saya dulu waktu di akademi militer. Sering mereka memberi saya sudah dapat fasilitas dari markas besar. Mereka sering memberi saya hadiah, penginapan hotel, kemudian pulang saya diberikan hadiah. Ustadz, itu halal tidak saya terima? Saya jawab, gaji mereka berapa? Dia sebutlah, kalau gaji saya waktu itu masih dia kolonel di bawah jenderal, setingkat di bawah jenderal. Dia sebut angka gajinya. Kalau dengan gaji itu tidak mungkin itu fasilitas saya dapatkan dari uang pribadinya. Para teman-teman itu. Kalau Anda datang ke sana tidak membawa surat audit dari markas besar, kira-kira hadiah dapat nginap di hotel, pulang bawa macam-macam itu dapat apa tidak? Jawabannya pasti tidak. Tidak ada, gajinya tidak cukup. Pasti tidak, Ustaz. Kalau begitu, itu adalah karena Anda membawa surat perintah dari markas besar. Itu harusnya uang itu untuk surat perintah, bukan untuk Anda sebagai teman. Ya, kalau disuruhnya diajak tinggal di rumahnya, makan di rumahnya, ya kemana-mana diantar pakai kendaraannya untuk mengaudit tadi, itu tidak ada masalah. Tapi Anda tinggalkan di hotel mahal, kemudian hadiah mahal. Nah itu bukan karena teman itu karena surat perintah tugas itu yang takut dia. Maka harusnya itu hadiah untuk surat perintah, bukan untuk Anda. Oh, itu kaidahnya Pak Ustaz. Ya, siap. Jelas? Maka Anda tinggal lihat, apakah kalau Anda tidak memberikan pelayanan kepada yang ngasih hadiah tadi, apakah bakal dia ngasih hadiah? Tidak mungkin kan ya? Dia tidak kenal Anda, tahu-tahu datang ke rumah sakit antar hadiah. Tidak masuk akal lah. Untuk soalan seterusnya mungkin ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan. Perempuan dulu mungkin ya, dipersilakan. Ada tak perempuan? Oke, dipersilakan. Boleh bagi mic. Lepas ini baru lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau tanya Ustadz. Ya, kebetulan kan saya bekerja di bidang hospitality dan kemudian jujur CEO saya juga orang Yahudi. Jadi Yahudi, orang Israel. Karena Booking.com memang di Israel. Jadi saya mau tanya Ustadz, kebetulan kan kita di bagian finance ya, di bagian fraud seperti itu. Nah, jika ada salah satu karyawan, kita diwajibkan nih untuk memasuk seperti ikut trading seperti itu. Nah, tapi ada beberapa yang kita orang Muslim itu tidak ikut trading karena memang masih rancu di kitanya apakah itu halal atau tidak seperti itu, Ustadz. Jadi mohon masukannya Ustadz, pencerahannya tentang trading ini. Karena ada beberapa ulama juga mengatakan ada yang halal dan ada yang tidak. Seperti trading itu. Apa training? Trading. Iya, trading. Trading itu maksudnya di pasar modal? Iya, pasar modal seperti itu.
Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Yang Yahudi tak tanya lah ya. Ada satu disertasi yang menguliti, membahas dengan rinci tentang transaksi-transaksi di bursa keuangan, pasar modal, dan bursa komoditi. Kesimpulannya, dan saya bahas itu, saya nukil itu di buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Semua transaksi yang ada di pasar modal dan di bursa komoditi tidak ada yang halal. Kalau tak mengandung unsur riba, dia mengandung unsur perjudian atau maisir atau gharar. Suatu contoh, saham namanya di sini, saham, stok. Untuk sebuah saham yang bisa dihalalkan adalah emitennya atau perusahaan yang menerbitkan saham itu bergerak kegiatannya halal. Ini mungkin banyak, tapi disyaratkan emiten tidak ada melakukan transaksi riba, meminjam uang dengan cara riba ke bank-bank konvensional. Ya, ini mungkin tidak ada. Ya, karena tidak ada itu, kemudian beberapa beberapa lembaga fatwa syariah itu memberikan keringanan. Seperti kalau di fatwa Dewan Syariah Nasional di Indonesia, keringanannya bila pinjaman riba itu di bawah 45% dari aset perusahaan, itu kata mereka boleh. Umpamanya sebuah perusahaan bergerak di bidang halal, bergerak di bidang umpamanya pembuatan laptop dan seterusnya, punya aset modal semuanya umpamanya $1 juta US. Punya perusahaan tadi itu meminjam ke bank riba sebanyak $400.000 US, masih 40% kan ya. Kalau di fatwa Dewan Syariah Nasional, ini perusahaannya halal syariah, sahamnya boleh dibeli, boleh diperjualbelikan. Ya. Kalau di Malaysia, lembaga fatwa Malaysia mengatakan 40% tidak halal. Yang halal itu 30% pinjaman ribanya. Artinya kalau $1 juta US kapital asetnya atau modalnya, itu pinjaman ribanya umpamanya $290.000 US pinjam riba, itu masih halal. Atau $300.000 US pinjaman riba masih halal. Dan di Dow Jones juga memakai 30%. Pertanyaan kita, apakah ada riba 30% halal?
Apalagi yang 45% halal. Kalau bisa, oh ini karena darurat. Karena tak ada, kalau Anda terapkan 0 pinjaman riba, tidak ada perusahaan yang halal lagi untuk Anda beli sahamnya dan untuk Anda tradingkan. Kalau tidak ada, apa urusannya dengan saya? Oh, itu perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan yang memang dibutuhkan dalam kehidupan. Umpamanya perusahaan listrik, air, dia begini, kalau Anda tunduk dengan syariat Allah, itu semuanya ngikut. Bank syariah itu muncul kenapa? Karena mereka ingin tunduk dengan syariat Allah, maka yang lain pun mau ikut. Kalau dari dulu mereka, ya udah nggak mungkin kita bisa hidup kalau nggak ada bank. Ya, bank syariahnya mana belum muncul. Ya selama-lamanya nggak akan ada syariah. Kenapa sekarang ketika ada riba Anda masih mentolerir 30%, 45%? Karena ini kaidah berat. Akan Anda katakan syirik jimat boleh, tapi 30%. Zina kalau di bawah 30% tak apalah. Khamar minumlah asal tak sampai 45%. Judi ambillah kau curi harta orang asal di bawah 30%. Rampoklah tak apa, untuk makan tak apalah. Masih ada agama lagi? Tak ada agama lagi ya, akhi. Jelas. Agama itu ketundukan kepada Allah, bukan tunduk kepada kenyataan. Anda katakan tadi darurat. Kalau Anda punya standar, semuanya mau ikut. Anda umpamanya punya standar kesehatan, Anda tahu gula tinggi, apalagi kolesterol tinggi, apalagi yang tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi. Kalau Anda beli produk makanan, Anda tentu akan minta tidak ada garam, tidak ada ini, tidak ada ini. Ya, itu penjual bilang, janganlah belanja ke saya lagi. Standar saya pakai garam banyak, pakai gula banyak, pakai ini. Dia bilang begitu atau dia mau buatkan untuk Anda? Terserah dia. Kalau dia nggak mau jual, ya sudah. Tapi Anda punya standar Anda sendiri. Sehingga dia yang tunduk, pasti dia akan buatkan ada ini cocok untuk orang mengidap penyakit gula. Ini yang cocok untuk kolesterol tinggi. Ini makanan ini, produk kami yang cocok untuk orang yang asam urat tinggi. Sehingga dia jalan dagangnya. Itu yang pedagang. Ya. Pedagang itu tunduk ke pasar, bukan pasar ditundukkan oleh pedagang. Enggak. Baik. Bisa trading lagi? Tak bisa, alhamdulillah. Tapi coba Anda lihat, kalau ada perusahaan-perusahaan yang masuk ke bursa, ya, yang 0 pinjaman ribanya, ada atau tidak? Kemungkinan ada. Biasanya mereka tahu juga. Ya. Kalau Anda masuk ke rumah makan, tidak tahu Anda makan halal apa tidak, tapi Anda kalau perempuan pakai hijab, laki-laki pakai peci, itu ternyata makanannya ada yang tidak halal. Anda minta itu, dikasihnya tidak? Dia akan bilang, itu tak halal, non halal pak, kata dia. Pakcik, iya atau tidak? Sebegitu juga. Pasar itu kita yang meminta untuk dibuat. Bahkan di Amerika dan di Eropa ada tempat penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Penyembelihan Yahudi, apa namanya? Holser kan ya? Ya.
Dia yang membuat pasar tunduk kepada dia. Dia tidak mau hewan yang disembelih dengan cara mesin, dengan cara dipingsankan dahulu, tak. Tunduk. Baik. Baik, soalan seterusnya. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Apa pandangan doktor mengenai perbankan Islam yang wujud sekarang? Adakah ianya telah mengikut hukum syarak atau masih diragukan? Dan soalan yang sama, bagaimana pinjaman rumah yang dikatakan Islamic banking tetapi pinjaman naik setiap tahun mengikut OPR atau atas dasar inflasi? Nah. Pertama, kita sebagai muslim tentu senang dengan adanya alternatif pilihan lain dari lembaga ribawi. Mereka menamakan dengan Al-Masarif Islamiyah atau Islamic Banking atau Bank Syariah atau Bank Islam. Tetapi kalau yang saya perhatikan di Indonesia, saya tak tahu rinciannya di Malaysia. Di Indonesia itu bank syariahnya itu setengah hati. Ya. Tulisan-tulisan saya di buku saya, buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, itu sering mereka para dewan syariah itu mengatakan memanglah macam itu yang pure syariah di buku Ustaz itu. Tapi kalau kita nak terapkan sekarang di Indonesia, tak bisa jalan. Kok tak bisa jalan? Anda bisa sholat menurut Anda atau menurut kenyataan orang yang lain? Bisa kan sholat dengan aturan Anda? Pamannya yang lebih dahulu sholat di Indonesia apa? Islam atau ala Hindu-Buddha? Hindu-Buddha atau Kejawen atau Konghucu yang sholatnya ala mereka. Tapi ketika Anda sholat ala Anda yang Allah ajarkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan Muhammad mengajarkan bagi kita dan para sahabatnya, kan tidak ada masalah. Kenapa dalam perbankan Anda takut tidak berani langsung 100% murni pure syariah? Ya. Karena selama ini sistem keuangan itu sudah dikuasai oleh perbankan ribawi. Dia untuk membuat sesuatu yang baru takut. Sehingga apa yang ada di perbankan ribawi itu dirubah namanya, dirubah sedikit, rubahnya belum menjadi halal. Belum berubah secara murni. Ya. Karena itu tadi, tidak berani. Sama. Bukan saja di Indonesia, di Arab Saudi, awal pertama muncul Bank Syariah tahun 1404 Hijriah. Itu Syekh Sulaiman Muhammad Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Rajihi, 3 orang kakak beradik, ingin membuat perbankan sesuai Islam, sesuai fikihnya para ulama. Mereka memberitahukan kepada para ulama, buatkan kami sistem, konsep yang bisa proses pembuat produk, SOP untuk menjalankan transaksi yang sesuai dengan fikih dan syariat Islam. Maka para ulama membuatkan SOP, standar operasional prosedurnya untuk semua akad-akad itu. Itu MOU diserahkan ke otoritas jasa keuangan di Arab Saudi atau Muassasah An-Naqdi As-Saudiyah. Yang para pemegang kebijakan pejabat di situ, mereka tamatan dari Amerika, ya otaknya otak riba juga. Ketika dia baca konsepnya seperti ini, dia tolak mentah-mentah. Tak ada bank seperti ini.
yang ada mudharabah, ada murabahah, jual beli, kemudian kerjasama, tidak ada bank. Bank itu fungsinya mediatiari. Ambil uang dari pihak yang nabung, berikan uang kepada pihak yang butuh. Dari sini ambil bunga yang besar, ambil bunga anda lebih besar, ambil berikan kepada pemilik uang. Itu yang ada. Tidak masuk di akalnya bahwa sistem perbankan dibuat dengan sistem, dirubah dengan sistem jual beli. Ditolak. Lalu kakak beradik tadi datanglah dia ke Raja Khalid di waktu itu. Dia mengatakan, wahai Tuan Raja, undang-undang pertama negara kita adalah kerajaan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan syariat Islam. Lembaga perbankan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan syariat Islam, konsepnya seperti ini. Tapi kami ajukan ditolak oleh pejabat di muasasah anak di Saudi, Otoritas Jasa Keuangan Saudi. Kata Raja, dibuatkan surat khusus untuk pendirian yang seperti ini. Ya, keluar namanya Marsum Malaki. Dekret dari Raja untuk membuatkan perbankan seperti itu. Urusan sana lah. Dia sama. Sesuatu yang tidak ada, kemudian Anda munculkan, itu ditolak mentah-mentah sama orang. Tidak ada orang seperti ini, tidak ada orang seperti ini. Sama juga umpamanya, orang yang pelajari syariat langsung berdasarkan sunnah Nabi, perkataan para ulama, tapi di masyarakat tidak ada seperti itu. Ketika dia buat seperti itu, dia sampaikan, masyarakat pasti nolak. Tidak ada Islam seperti itu. Padahal itulah yang Islam. Ya, tidak akan mau dia terima. Katakan perkataan Imam Syafi'i tentang istiwa Allah. Tidak ada Allah istiwa Allah di mana-mana. Tidak bisa dia terima karena seperti itu selama ini yang dia dengar. Padahal dari sumber yang benarnya memang itu. Jelas. Seperti itu. Akhirnya berdirilah Masrafir Rajihi Al-Islami yang sekarang kapital asetnya di tahun 2019 sudah 200 miliar dolar US. Besar. Sedangkan ini Indonesia tadi setengah hati tadi. Tak berani. Karena kalau kita buat dengan konsep yang murni Islam tadi, tak bisa jalan. Ini tidak masuk akal, tidak bisa jalan. Ini bumi dan langit, siapa penciptanya? Yang membuat syariat yang mengharamkan riba siapa? Kok dikatakan tak bisa jalan? Kamu yang tak mau menjalankan, bukan tak bisa jalan. Ini pembuatnya yang sudah mengharamkan, kau bilang tak bisa jalan. Bisa difahami? Keseriusan tidak ada. Makanya perbankan syariah Indonesia khususnya itu tak berkembang. Sudah lebih 40 tahun tak ada perkembangan signifikan. Kalau di Arab Saudi kita lihat, saya 11 tahun di sana ambil program master dan doktoral, itu bank Rajihi itu lebih besar, lebih banyak kantor cabang dan nasabahnya dari bank-bank konvensional yang ada. Makanya kalau kita nak haji, bayar dam, bayar apa-apa urusan itu dengan Bank Rajihi. Kenapa? Karena dia paling banyak, paling bisa mengcover transaksi keuangan yang ada di Saudi itu. Ya, maju. Karena dia murni syariat. Kalau murni syariat Allah, Allah bantu, Allah tolong. Kalau ini syariat Allah dipaksa-paksakan dengan yang haram, tak adalah Allah bantu. Karena berusaha
merusak syariat Allah dengan cara mendekatkannya dengan riba. Padahal di antara minyak dan air tak bisa bertemu antara riba dengan transaksi yang halal. Maka tak pernah berkembang dan selamanya tidak berkembang. Saya pernah mengatakan di pejabat OJK ketika mereka meminta tentang map road dari perbankan syariah. Tidak ada gunanya map road karena Anda begini terus. Orang yang tidak mau tahu dengan syariat enggak bakal dia jadi berhubungan dengan bank syariah. Mereka pasti berhubungan dengan bank riba. Secara materi situ lebih murah bunganya dan seterusnya. Ya, Anda lebih mahal keuntungan Anda. Ya. Orang yang mengerti syariat juga tidak bakal menjadi nasabah Anda. Karena Anda tidak syariat. Lalu siapa nasabah Anda? Orang yang tak tahu dunia dan akhirat. Maka angka persentase nasabah Bank Syariah Indonesia kecil terus, memang itulah angka yang cocok untuk orang yang tidak tahu dunia akhirat. Ya. Memang itu angka yang cocok. Lalu kita menghadapi kenyataan, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita menghadapi kenyataan, berbeda kita bicara konsep dan teori tadi. Kita pelajari syariat Allah. Anda mau apa urusan Anda ke bank syariah? Oh, dan uang saya banyak. Saya habis jual kebun dan gedung. $1 miliar US. Tidak mungkinlah saya taruh di rumah. Boleh saya taruh di bank? Boleh. Tapi buatkan transaksi. Dengan bank apa? Bank konven tidak boleh sama sekali. Bank syariah masih bisa, tapi dengan bersyarat. Anda yang minta kepada dia, Anda tahu penyakit Anda takut dari riba. Sama tadi penyakit darah tinggi dan seterusnya. Anda minta, saya tidak mau ini, tidak mau ini. Ini dana saya serahkan, pakailah. Ambillah untung. Tapi bila saya nak ambil, saya butuh, saya ambil tanpa saya terima hadiah, terima pertambahan. Nama akadnya apa? Qard. Ya, tidak mau dia. Tidak mungkin tidak mau. Anda baru jual berapa tadi? $5 miliar US. Pasti dia mau. Jelas? Apa kebutuhan Anda lagi yang lain? Kebutuhan Anda umpamanya ingin beli gedung, atau ingin beli pabrik, atau ingin membuat mesin pengolah untuk pabrik Anda. Ya, ini yang agak ribet. Dia kalau kita di atas dia takut, kalau kita di bawah diinjak-injaknya kadang. Tapi kalau Anda berani nego atau berani tawar menawar, dia juga tak berat, dia takut juga dia. Namanya Anda butuh pembiayaan. Pembiayaannya apa? Butuh tadi mesin. Ya, merubah akadnya kata dia. Ya boleh. Macam mana? Akadnya merubah, tuan bank beli dulu. Setelah tuan bank beli dulu penuh, saya tak ada bayar DP, saya tak ada beri down payment, saya tak kasih uang muka. Anda tuan bank beli dulu. Setelah Anda beli, Anda terima mesin tadi dari pihak manapun, ya. Kemudian baru beritahu saya, kalau saya masih mau berakad, saya datang, saya berakad, saya bayarlah DP-nya pada saat berakad, dan kemudian saya cicil, bolehlah pertambahannya sesuai kesepakatan, tapi tidak boleh ada denda keterlambatan atau pertambahan atas keterlambatan pembayaran. Lalu bagaimana saya, kata pihak bank, mengamankan hak saya? Ya, saya beri Anda jaminan. Jaminannya ini saya punya surat tanah, nilainya 120% dari nilai transaksi. Ya, fungsinya bila gagal bayar itu Anda jualkan, ambil hak Anda, sisanya beri ke saya lagi. Mau dia apa tidak?
Mau, alhamdulillah. Tidak mau dia cari yang mau. Tidak mau juga, sudah selesailah. Ya. Anda kan tujuan Anda membeli ini, bertransaksi ini ingin mendapatkan pertambahan rezeki dari Allah. Iya atau tidak? Kalau pertambahan rezeki itu Anda ambil dengan ajak perang Allah, kira-kira dapat pertambahan rezeki atau jadi kecoaan? Jadi hancur Anda ya akhi. Perang melawan Allah. Allah kasih Anda COVID-19 5 ekor aja, bagaimana berani? Ada yang berani? Kita doakan agar dia dapat COVID-19 5 ekor saja. Itu makhluk Allah kecil, tidak nampak oleh mata, kasat mata kita. Dunia pernah lockdown, yang COVID-19 itu tidak sampai seruangan ini yang membuat dunia lockdown itu. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara di dunia dan di bumi, di langit dan di bumi. Ada yang terlihat oleh mata kita, ada yang tidak terlihat. Fadal ya akhi. Karena masa sudah sampai, kami minta maaf. Mungkin ada beberapa soalan yang belum dibacakan ataupun ada beberapa jemaah yang tak sempat bertanya. Terpaksa kami tutuplah. Kami minta maaf. Maka dengan berakhirnya soal jawab tadi, maka berakhir pula lah kuliah khas kita pada pagi ini. Apa yang anda boleh simpulkan daripada penyampaian Ustaz Dr. Erwandi Hafizahullah Ta'ala, bahawa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengamalkan syariatnya, kita sentiasa menjauhi perbuatan-perbuatan riba yang boleh mencelakan kita ataupun yang boleh membinasakan kita. Untuk itu kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita dijauhkan daripada perkara riba. Untuk sebelum kita tutup kuliah khas kita pada kali ini, kita boleh tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.